Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Kami akan menjelaskan tentang pengukuran suhu tubuh dan juga BMR. Perkenalkan, saya Emilia Musliha. Saya Zaba Syukilatur Rahma. Saya Meta Rifatul Hasana. Saya Dafa Yudhistira. Saya Diana Mawati. Saya Salwanella Mereski. Saya Iqmawati Subian. Selamat menyaksikan. Pengertian suhu. Suhu tubuh adalah ukuran dari kemampuan tubuh dalam menghasilkan dan menyingkirkan hawa panas. Suhu tubuh bisa dipengaruhi oleh berbagai hal, misalnya suhu lingkungan. Tinggi atau rendahnya suhu tubuh seseorang juga bisa mencerminkan kondisi kesehatannya. Suhu tubuh normal seseorang bisa berubah-ubah tergantung aktivitas yang dilakukan dan kondisi tubuhnya. Meski begitu, suhu tubuh normal umumnya berada di antara 36,5 sampai 37,2 derajat. Berbahayakah suhu tubuh rendah atau tinggi? Suhu tubuh yang berada di atas atau di bawah batas normal tentu perlu diperhatikan, karena hal ini bisa saja menjadi tanda seseorang menderita penyakit tertentu. Berikut ini adalah penjelasannya. Suhu tubuh terlalu rendah disebut hipotermia. Kondisi ini berbahaya karena dapat mengganggu kelancaran aliran darah, pernapasan, dan kinerja organ vital tubuh seperti otak dan jantung. Hipotermia yang tidak segera ditangani bahkan bisa menyebabkan kematian. Kemudian ada suhu tubuh normal. Suhu tubuh normal seseorang bisa berubah-ubah tergantung aktivitas yang dilakukan dan kondisi tubuhnya. Meski begitu, suhu tubuh normal umumnya berada di antara 36,5 sampai 37,2 derajat. Jenis-jenis termometer. 1. Termometer digital menggunakan sensor panas elektronik pada reservoir untuk mengukur suhu tubuh baik melalui mulut, ketiak, telinga, atau dubur. Suhu dicantumkan di layar dalam bentuk angka. Termometer digital untuk telinga memiliki bentuk berbeda. Begitu pula dengan termometer digital dot atau empeng. 2. Termometer air raksa berbentuk tabung kaca yang berisi logam cair air raksa. Paparan panas dari suhu tubuh akan meningkatkan tinggi air raksa dalam tabung sehingga mencapai titik menandakan suhu tubuh. Digunakan untuk mengukur suhu di ketiak, mulut, atau rektal. 3. Termometer inframerah memanfaatkan sinar inframerah untuk mengukur suhu di telinga dan dahi. Penggunaannya hanya perlu mengarahkan sensor inframerah tepat pada lubang telinga atau di perkutan dahi. Pemeriksaan suhu aksila, oral dan rektal. 1. Oral mulut. Direkomendasikan untuk digunakan pada anak usia kurang dari 4 tahun. Suhu oral 0,3 derajat Celcius sampai 0, derajat, lebih rendah dari suhu rektal. 2. Auricula, telinga. Metode ini dianggap praktis karena hanya membutuhkan waktu pengukuran yang cepat. 3. Aksila, ketiak. Dapat digunakan segala usia. Suhu aksila 0,6 derajat Celcius, lebih rendah dari suhu oral. 4. Rektal, anus. Suhu rektal merupakan pengukuran suhu paling mendekati suhu inti tubuh dan merupakan standar baku emas dalam praktik sehari-hari. Namun pengukuran ini menyebabkan ketidaknyamanan dan resiko kontaminasi silang metode pengukuran. 5. Perkutan dahi. Metode melalui permukaan kulit paling umum adalah dahi. Metode ini memiliki akurasi yang baik, namun sensitivitas lebih rendah dibandingkan metode lainnya karena dapat dipengaruhi faktor lingkungan. SOP suhu tubuh oral. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir sampai bersih atau gunakan hand sanitizer dengan benar. Tempatkan termometer yang sudah bersih di bawah lidah, tepatnya di bagian tengah rahang bawah. Tahan termometer dengan menutup rapat bibir atas dan bawah. Ingat, jangan digigit, biarkan termometer bekerja mengukur suhu tubuh di posisi tersebut. Diamkan selama 2-3 menit untuk termometer air raksa atau sampai sinyal terdengar. Untuk termometer digital setelah kelar, keluarkan termometer dari mulut
dengan hati-hati. Baca hasil pengukuran suhu dan catat hasilnya. Agar tidak lupa, bersihkan kembali termometer agar tetap steril sebelum digunakan lagi. Turunkan kembali tingkat air raksa termometer atau reset ulang suhu untuk termometer digital. Kemudian, SOP suhu tubuh telinga. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir sampai bersih atau gunakan hand sanitizer dengan benar. Masukkan termometer yang sudah bersih ke dalam telinga. Biarkan termometer bekerja mengukur suhu tubuh di posisi tersebut. Diamkan selama 2-3 menit untuk termometer air raksa atau sampai sinyal terdengar untuk termometer digital. Setelah selesai, keluarkan termometer dari telinga dan hati-hati. Baca hasil pengukuran suhu dan catat hasilnya agar tidak lupa. Bersihkan kembali termometer agar tetap steril sebelum digunakan lagi. Turunkan kembali tingkat air raksa termometer atau reset ulang suhu untuk termometer digital. Simpan kembali termometer di wadahnya. Bersihkan tangan setelah mengukur suhu tubuh. SOP suhu tubuh aksila. Aksila cuci tangan dengan sabun dan air mengalir sampai bersih atau gunakan hand sanitizer. Dengan benar atur posisi orang yang akan diukur suhu tubuhnya agar nyaman. Bisa dengan duduk atau berbaring terlentang, tempatkan termometer yang sudah bersih di tengah ketiak. Lalu turunkan lengan tersebut dan silangkan lengan agar ketiak kembali rapat. Biarkan termometer bekerja di posisi tersebut. Diamkan selama 5-10 menit untuk termometer air raksa, sampai sinyal terdengar untuk termometer digital. Setelah selesai, keluarkan termometer dengan hati-hati. Baca hasil pengukuran suhu tubuh dan catat hasilnya agar tidak lupa. Bersihkan kembali termometer agar tetap steril sebelum digunakan lagi. Turunkan kembali tingkat air raksa termometer atau reset ulang suhu untuk termometer digital sampai kembali termometer di wadahnya. Bersihkan tangan setelah mengukur suhu tubuh. Cara menghitung BMR pada pria dan wanita dapat diketahui dengan rumus di bawah ini, yaitu BMR pria sama dengan 66,5 ditambah 13,7 dikali berat badan ditambah 5 dikali tinggi badan dikurang 6,8 dikali usia. Sedangkan BMR wanita sama dengan 655 ditambah 9,6 kali berat badan ditambah 1,8 kali tinggi badan dikurang 4,7 dikali usia. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi BMR. Basal metabolic rate, antara lain yang pertama adalah berat badan dan komposisi tubuh, kedua umur, ketiga jenis kelamin, keempat aktivitas fisik, kelima kondisi kesehatan, keenam stres. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.